Pemirsa, Fedrik Leonardo berhasil meraih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Ia berhasil mengalahkan Wu Peng pada final nomor speed panjat tebing di Le Bourget Climbing Venue Kamis 8 Agustus. Fedrik tampil menawan di babak perempat final. Sebelumnya ia berhasil mengalahkan wakil Prancis Bassa Mawem. Fedrik berhasil mengukir catatan waktu 4,88 detik. Ia unggul jauh atas Mawem yang membukukan catatan pada waktu 5,26 detik. Hasil ini membuat Fedrik lolos dan menghadapi wakil Iran Reza Alipur. Alipur lolos ke perempat final usai mengukir catatan waktu 5,57 detik di babak 8 besar. Fedrik pun mendapatkan perlawanan sengit dari wakil Iran. Namun Fedrik bisa terus melesat dan mengukir catatan waktu 4,78 detik. Alipur kemudian tersingkir di babak semifinal karena hanya mampu mengukir catatan waktu 4,84 detik. Atas hasil tersebut, Fedrik pun bertemu dengan atlet Cina Wu Pei. Dan wakil negeri tirai bambu itu mengalahkan Sam Watson sebelumnya di babak semifinal. Dan pada laga sengit ini, Fedrik berhasil meraih kemenangan. Ia mengalahkan Wu Peng setelah mengukir catatan waktu 4,75 detik. Sementara itu medali perunggu diamankan oleh Sam Watson yang mengukir catatan waktu 4,74 detik. Satunya 2 out ya. Selisih waktu yang cukup singkat antara Fedrik dengan Wu Peng. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Keberhasilan Fedrik menjuarai panjat tebing nomor kecepatan putra ini membuat Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Sebelum tampil di babak final, Fedrik mengalahkan wakil tuan rumah Prancis, Mawem Bassa di babak perempat final. Atlet asal Pontianak ini mencatatkan waktu 4,88 detik dan mengalahkan Mawem Bassa yang mencatatkan waktu 5,23 detik. Dan pemirsa, keberhasilan Fedrik ini bukan saja membuat dirinya meraih medali emas, namun juga sekaligus memecahkan rekor dunia. Di babak seeding beberapa hari lalu, Fedrik sempat menyamai rekor dunia yang dibuat Sam Watson asal Amerika Serikat di ajang Piala Dunia Panjat Tebing 2024 di Wujiang, China bulan April lalu. Adapun atlet Amerika Serikat Sam Watson ini harus terhenti di babak semifinal Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari wakil Cina Wu Peng. Sebelumnya pemirsa, di cabang olahraga panjat tebing, Rajah Salsabila dan Desak Maderi Takusuma Dewi juga telah berusaha mempersembahkan medali dari panjat tebing speed putri yang baru dilombakan terpisah dalam Olimpiade Paris 2024. Rajah mencapai semifinal dan babak perebutan perunggu tapi tak berhasil mengakhiri kompetisi di podium medali. Sedangkan Desak Made tersisih sejak perempat final karena kalah selisih waktu sangat tipis 0,006 detik dari atlet panjat tebing Cina Deng Lijuan yang bertarung melawan pemegang rekor dunia dari Polandia Aleksandra Mirosau dalam final. Ya, kembali kami sampaikan pemirsa, Fedrik Leonardo meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Fedrik mengalahkan atlet Cina Wu Peng di Le Bourget Climbing Venue pada Kamis 8 Agustus waktu Prancis. Atlet kelahiran Pontianak ini meraih medali
emas dengan catatan waktu 4,75 detik. Ya, pemirsa, emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dipersembahkan oleh atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Pria kelahiran Pontianak ini menyumbangkan emas perdana untuk Indonesia usai mengalahkan atlet asal Cina Wu Peng. Selisih waktu yang sangat tipis, Fredrik mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Pemanjat Indonesia Fredrik Leonardo, pemirsa, berhasil meraih medali emas perdana untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Fredrik sejak awal memang memiliki kans yang besar untuk mengakhiri penantian emas Indonesia. Waktu yang diperoleh Fredrik dicatatkan dengan total waktu 4,75 detik. Sementara lawannya yang berasal dari Cina mencatatkan waktu 4,77 detik. Selisih waktu yang sangat tipis antara Fredrik Leonardo dan Wu Peng. Keberhasilan Fredrik menjuarai panjat tebing nomor kecepatan putra ini, pemirsa, membuat Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris 2024. Sebelum tampil di final, Fredrik mengalahkan wakil tuan rumah Prancis, Mawem Bassa, di babak perempat final. Dan keberhasilan Fredrik bukan saja membuat dirinya meraih medali emas, melainkan juga memecahkan rekor dunia. Di babak seeding beberapa hari yang lalu, Fredrik sempat menyamai rekor dunia yang dibuat Sam Watson, asal Amerika Serikat, di ajang Piala Dunia Panjat Tebing 2024 di Wujiang, China pada bulan April lalu. Dalam cabang olahraga panjat tebing ini, pemirsa, Fredrik Leonardo mengawali perjuangannya dengan melakoni duel perempat final melawan perwakilan Prancis, Bassa Mawem. Fredrik pun menghadapi wakil dari tuan rumah. Ia memanjat dari lane A, sukses membukukan catatan di waktu 4,88 detik. Atlet asal Pontianak itu akhirnya berhak melaju ke semifinal lantaran Bassa Mawem yang tampil di lane B membukukan catatan waktu 5,26 detik. Dan pemirsa, Fredrik Leonardo memenangi medali emas Olimpiade Paris 2024. Ini menjadi catatan manis tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya ini menjadi medali emas perdana yang berhasil dimenangi kontingen Indonesia sepanjang gelaran Olimpiade Paris 2024 yang tinggal menyisakan 4 hari kompetisi.
Ya pemirsa, tinggal menyisakan 4 hari kompetisi, Indonesia akhirnya meraih medali emas perdana di Olimpiade Paris 2024. Kemenangan manis ini diraih oleh atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Pria berusia 27 tahun ini mengalahkan perwakilan dari Cina Wu Peng, di mana selisih dari waktu yang dicatatkan sangat tipis, hanya 0,02 detik. Fredrik unggul dengan catatan waktu 4,75 detik. Sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Sebelumnya, Fredrik Leonardo terlebih dahulu mengalahkan wakil dari tuan rumah Prancis, Bassa Mawem, di babak perempat final. Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik, sementara Mawem mencatatkan waktu 5,26 detik. And now, a great. His opponent, the former world record holder, winner of 6 World Cup. Great start it was from Bassa Mawem. Fredrik Leonardo, though, has got a quarter-length lead. Bassa trying to get back into the race. Fredrik takes it 4.9 consistently from the Indonesian this season. He's a tall climber, skips more holds, especially at the beginning. And superstar it was from Bassa Mawem, but here comes Fredrik Leonardo, already the half-length lead and a very quick time. 4.79 seconds, wow! Bassa Mawem. Ya pemirsa, menyisakan 4 hari kompetisi di Olimpiade Paris 2024. Akhirnya Indonesia mendapatkan sumbangan medali emas dari cabang olahraga panjat tebing. Kemenangan manis ini dipersembahkan oleh atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Ia menang dari wakil Cina Wu Peng di babak final dengan selisih waktu hanya 0,02 detik. Di mana Fredrik mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Laga final antara Fredrik Leonardo dan perwakilan Cina Wu Peng digelar Kamis sore waktu Perancis. Atas kemenangan manis Fredrik Leonardo, ia mempersembahkan medali emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Both Indonesians come out. 9 of those 11 occasions. It was a slow start from Fredrik Leonardo. Mayeno had the better of it, but comes Leonardo through the gate at a good time. 4.98 seconds, he advances. Right, we will see him at the knockout stages on day 12. 13, I should say, of these games. Ya pemirsa, atlet panjat tebing Indonesia Fredrik Leonardo berhasil menyabet medali emas pada nomor kecepatan Olimpiade Paris 2024. Laga final antara Fredrik dan perwakilan Cina Wu Peng digelar pada Kamis sore waktu Perancis di Le Bourget Climbing Venue 8 Agustus tadi. Kemenangan ini membuat Indonesia meraih medali emas pertama di ajang olahraga terbesar multi-event 4 tahunan tersebut. Di laga final, Fredrik resmi menyabet medali emas usai mengalahkan wakil Cina Wu Peng dengan selisih waktu yang sangat tipis, hanya 0,02 detik. Fredrik Leonardo mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Fredrik sebelumnya sudah lebih dulu mengalahkan wakil tuan rumah Prancis, Bassa Mawem, di laga perempat final. Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik, sementara Mawem mencatatkan waktu 5,26 detik.
We will see him at the knockout stages on day 12. 13, I should say, of these games. Ya, pemirsa, atlet panjat tebing Fedrik Leonardo meraih emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Kemenangan Fedrik Leonardo atas wakil Cina Wu Peng membuat Indonesia memperoleh medali emas perdana di sisa 4 hari menuju akhir dari Olimpiade Paris 2024. Fedrik sejak awal memang memiliki kans yang besar untuk mengakhiri penantian emas Indonesia. Waktu yang diperoleh Fedrik dengan total waktu 4,75 detik, sementara lawannya yang berasal dari Cina menorehkan waktu 4,77 detik. It's a slow start from Fedrik Leonardo, but had the better of it, but Lee comes in out of the gate at a good time. 4.98 seconds, he advances. We will see him at the knockout stages on day 12. 13, I should say, of these games. And now, a great. His opponent, the former world record holder, winner of 6 World Cup. Great start it was from Bassam Moem. Fedrik Leonardo, though, has got a quarter-length lead. Bassam trying to get back into the race. Fedrik takes it 4.9 consistently from the Indonesian this season. He's a tall climber. Skips more holds, especially at the beginning. Superstar it was from Bassam Moem, but here comes Fedrik Leonardo. Already the half-length lead and a very quick time. 4.79 seconds. Wow! Bassam Moem betters his time. His precision. Ya, pemirsa, medali emas resmi diraih Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Medali ini disumbangkan oleh atlet panjat tebing Fedrik Leonardo yang berhasil mengalahkan wakil Cina Wu Peng. Selisih waktu sangat tipis antara Fedrik Leonardo dan Wu Peng hanya 0,02 detik. Fedrik mencatatkan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Sebelumnya Fedrik mengawali perjuangan pada hari ini dengan melakoni duel perempat final kontra wakil dari Prancis, Bassam Moem. Fedrik menghadapi wakil tuan rumah yang memanjat dari lane A dan sukses membukukan catatan di waktu 4,88 detik. His precision, it was just a perfect run. Sementara itu Bassam Moem yang tampil di lane B membukukan catatan waktu 5,26 detik. It's a slow start from Fedrik Leonardo, but had the better of it, but Lee comes Leonardo through the gate at a good time. 4.98 seconds, he advances. We will see him at the knockout stages on day 12. And now, a great. His opponent, the former world record holder, winner of 6 World Cup. Great start it was from Bassam Moem. Fedrik Leonardo, though, has got a quarter-length lead. Bassam trying to get back into the race. Fedrik takes it 4.9 consistently from the Indonesian this season. He's a tall climber. Skips more holds, especially at the beginning. Superstar it was from Bassam Moem, but here comes Fedrik Leonardo. Already the half-length lead and a very quick time. 4.79 seconds. Wow! Bassam Moem betters his time. His precision, it was just a perfect run. But incredible also to see Bassam Moem being... Both Indonesians come out. 9 of those 11 occasions.
There's a slow start from Veggie Leonardo. Marino had the better of it, but Lear comes Leonardo through the gate and a good time. 4.98 seconds, he advances. Rackman, we will see him at the knockout stages on day 12. 13, I should say. And now, a great. His opponent, the former world record holder, winner of 6 World Cup. Great start it was from Bassam Moembe. Medali emas ini disumbangkan oleh atlet panjat tebing Fredrik Leonardo yang berhasil mengalahkan perwakilan Cina Wu Peng dengan torehan waktu 4,75 detik. Dalam laga final ini, Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik dan Fredrik unggul 0,02 detik dan mencatatkan waktu 4,75 detik. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali bersama rekan Davi Pratama. We will see him at the knockout stages on day 12, 13 I should say, of these games. Clean start from both, but it was Wu Peng on the better start. Fredrik Leonardo trying to get into this race. It's going to be on the button. On the minute it is. 4.75 seconds. Fredrik Leonardo is the Olympic champion. 100th of a second off the world record. What? Pemirsa, Breaking News kembali bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, ini adalah detik-detik momen di mana Indonesia kembali meraih emas perdana di Olimpiade Paris 2024. Dalam nomor panjat tebing, Fredrik unggul dengan perolehan waktu total 4,75, sementara lawannya yang berasal dari Cina dengan total waktu 4,77 detik. Pemanjat Indonesia berhasil meraih emas perdana untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Fredrik sejak awal memang memiliki kans yang besar untuk mengakhiri penantian emas Indonesia di cabang ini. Waktu yang diperoleh Fredrik dengan total waktu yaitu 4,75 detik, sementara lawan yang berasal dari Cina dengan total waktu 4,77 detik. Fredrik Leonardo berhasil meraih medali emas dalam cabang panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Paris 2024. Bermain di Le Bourget Climbing Venue, Fredrik mengalahkan Wu Peng dari Cina di laga final. Fredrik menang dengan catatan waktu 4,75 detik, sementara Wu Peng mencatatkan waktu 4,77 detik. Pada babak perempat final, Fredrik mengalahkan wakil Prancis Bassam Moembe. Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik, sementara Bassam menorehkan waktu 5,26 detik. Sementara itu pemirsa, di babak semifinal, Fredrik melawan wakil Iran Alipour. Fredrik pun berjaya di babak semifinal. Atlet berusia 27 tahun itu mencatatkan waktu 4,78 detik. Sementara Alipour mencatatkan 4,84 detik. Dan ini adalah medali kedua Indonesia. Sebelumnya medali perunggu pertama disumbangkan pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Marisa Tunjung.
for the anthem of Indonesia. Pemirsa, Fedrik Leonardo berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan Wu Peng asal Cina di final cabang olahraga panjat tebing nomor speed. Great start it was from Bassa Moem. Fedrik Leonardo though has got a quarter length lead. Bassa trying to get back into the race. Fedrik takes it 4.9 consistently from the Indonesian this season. Perjalanan Fedrik meraih medali emas tidaklah mudah. Selain harus menyingkirkan rekan senegara di babak kualifikasi, ia juga menumpas jagoan tuan rumah Bassa Wamen di 8 besar. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Yeni Wahid, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia. Selamat malam, Mbak Yeni. Masih ke-mute audionya? Sorry, udah kedengeran? Oke, sudah. Ya, Mbak oke. Yeni, Selamat siang waktu Le Bourget Paris. Iya, bagaimana euforia di sana? Mbak Yeni boleh digambarkan dan berbagi kepada kami yang berada di tanah air, Mbak Yeni. Euforianya luar biasa sekali, banyak sekali supporter-supporter Indonesia tidak kuasa menahan tetesan air mata karena terharu, apalagi ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan di ruangan yang sebegitu besar ini, di hadapan publik dunia. Ya, jadi itu masih ada Pak Menteri, ya, Pak Menteri Olahraga di belakang. Nah, apalagi ketika kita melihat juga bendera merah putih dikibarkan, suasananya luar biasa sekali. Dan ini adalah kekecewaan kemarin terbayar pada hari ini. Jadi tentunya kita semua mengiringi dengan doa, kita semua dari tadi tegang, tapi alhamdulillah bisa terbayarkan. Oke, Mbak Yeni, kalau kita lihat perjuangan Fedrik dari awal juga kerja kerasnya bukan main, luar biasa. Kalau Anda melihat secara langsung, bisa diceritakan bagaimana perjuangan dari Fedrik? No panjat tebing, no emas. Ya, jadi Fedrik memang luar biasa sekali. Dia memulai sejak lama, dia ada atlet kita yang prestasinya konstan, secara mental pun dia sudah mental juara dalam berbagai ajang kejuaraan dunia yang kita kirimkan. Dia hampir selalu berada di podium, akhirnya artinya berhasil menyabet kalau tidak medali emas, medali perak, medali perunggu. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa kemarin dia sempat meraih, memecahkan rekor dunia sebelum akhirnya kemudian dikalahkan lagi atau dipecahkan lagi oleh atlet Amerika, yaitu Samuel Watson. Tapi Fedrik pertama kali Fedrik yang memecahkan rekor dunia di ajang Olimpiade ini. Nah, Fedrik sendiri kita sama-sama tahu sangat stabil, prestasinya stabil, mentalnya stabil. Memang mental dia adalah mental juara. Oke, di final juga Fedrik mengalahkan Wu Peng yang merupakan lawan berat begitu ya, dengan selisih waktu yang sangat tipis begitu ya, Mbak Yeni. Bagaimana kemudian detik-detik ketika Fedrik ini berhasil mengalahkan Wu Peng? Anda seperti apa perasaannya dan teman-teman dari Indonesia? Tidak terkatakan. Dan kita memang dari sejak awal, dari awal babak final ya, dari seperempat final gitu mulai dipertandingkan, kita agak senang karena lawan-lawan yang agak berat itu bertanding dengan lawan yang berat juga. Dan kemudian justru Fedrik mendapatkan salah satunya lawan dari yang tidak terlalu berat ya, saya lupa kalau nggak salah dari Iran ya, si Reza Alipur, dia pemenang Asian Games kemarin. Tetapi kategorinya mungkin Fedrik yang jauh lebih tangguh ya.
Nah, ketika bertemu dengan Wu Peng, nah itu kita was-was kembali. Tapi ternyata Fredrik membuktikan bahwa dirinya betul-betul layak menjadi juara dan berhasil mengalahkan Wu Peng. Dan dari awal sampai akhir sama sekali tidak ada kesalahan ya. Dari awal mulus semua jalannya Fredrik. Gitu, karena dia memang tenang, dia fokus, ya. Dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya. Secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Fredrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fredrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Ya, itu juga hadiah tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memang sangat bangga atas momen ini, Mbak Yeni. Nah, kalau Anda melihat bagaimana kebiasaan Fredrik dalam menjalani latihan, bagaimana disiplinnya, seperti apa latihan Fredrik selama ini di sana? Di sini memang ada. Kita sengaja mengirimkan atlet-atlet lebih awal untuk melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian. Penyesuaian waktu tentunya karena jamnya berbeda. Mohon maaf sebentar. Maaf. Dari tadi teriak-teriak terus, jadi suaranya udah. Silakan Mbak Yeni. Iya. Lalu kemudian penyesuaian tentu dengan makanan, karena makanannya disediakan oleh panitia Olimpiade, walaupun saya bawain rendang, bawain kering kentang, kering tempe dan lain sebagainya, tapi kan sebagian besar makanannya pasti tetap disediakan oleh dari panitia Olimpiade. Nah, lalu kemudian penyesuaian juga jam tidur dan kemudian mereka berlatih lagi di sini. Dan ternyata ya Fredrik sangat konstan dari awal, dari sejak kualifikasi dia konstan. Terlihat bahwa memang dia atlet yang sangat layak, ya, sudah mapan sekali untuk keahliannya. Jadi semoga ini akan menjadi pembuka untuk prestasi olahraga lainnya. Masih ada balap sepeda dan masih ada angkat besi yang sedang bertanding. Jadi kita harapkan ini menjadi pembuka, akan lebih banyak lagi medali untuk Indonesia. Iya, ini menjadi pemuka dan bisa menular ke cabang yang lain ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Yeni. Kita juga ikut merasakan bagaimana mungkin di sana Mbak Yeni dan teman-teman ikut berteriak, begitu gembira ketika merayakan momen-momen ini. Tapi sebenarnya selama di sana Mbak Yeni, kita semua penasaran, apa faktor yang menjadi tantangan utama teman-teman di sana untuk bertanding? Saya rasa di sini ini kan sudah atlet elit dunia. Jadi secara kemampuan mereka memang semua di atas rata-rata. Nah, dan sangat tipis sekali. Catatan waktunya sangat tipis. Seperti kita juga tahu tadi, walaupun Fredrik yang menjadi juara, tetapi yang kemudian memecahkan rekor dunia tetap adalah Sam Watson. Jadi secara catatan waktu, Sam yang lebih cepat. Tetapi Fredrik, dia kalah sebelumnya. Nah, jadi Fredrik yang menjadi juara. Nah, inilah dunia olahraga seperti itu. Dan kemarin juga kalau secara catatan waktu mungkin Desak Rita kemarin juga lebih cepat dari beberapa atlet putri lainnya, tapi ya memang sudah tereliminasi duluan di babak sebelumnya. Nah, itulah dunia olahraga ya. Nah, jadi ada banyak faktor. Kalau secara skill hampir rata-rata semua sama. Atau bukan sama tapi tidak terlalu jauh bedanya ya. Kalau secara mental, nah mental itu kekuatan juga. Karena mungkin kalau atlet-atlet yang masih muda-muda masih naik turun prestasinya, belum konstan. Untungnya Fredrik ini adalah atlet yang sudah sering sekali bertanding di luar negeri sehingga mentalnya jauh lebih terbiasa. Dia juga sering di podium. Dia juga didorong oleh semangat pribadinya untuk mempersembahkan emas untuk Indonesia. Dan yang mengembirakan juga adalah bahwa teman-temannya pastinya ya sesama atlet juga ikut mendoakan, mendorong ya dan mendukung Fredrik 100%. Ya, nah itu. Jadi tadi pagi saya bicara dengan Desak misalnya, semua fokus. Semoga Bang Fredrik bisa memenangkan emas untuk Indonesia. Semua seperti itu kata-katanya. Kalau dari federasi sendiri sebelum bertanding, adakah arahan khusus terutama untuk para atlet? Saya hanya mengatakan bahwa saya mengiringi dia dalam doa saya. Pastinya saya hanya mengingatkan dia untuk tenang dan fokus, itu saja.
kami makan bareng, kita berdoa bersama kemarin. Lalu kemudian ya saya dampingi saja. Saya dampingi mereka. Mungkin hampir seperti ibu mendampingi anaknya ya, karena ya bagi mereka tentu mereka adalah anak-anak kebanggaan kita semua. Jadi kalau sudah di sini bukan lagi sekedar kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental dan kekuatan spiritual. Dan itulah yang berhasil dicapai oleh atlet-atlet kita semua. Semua atlet kita terbaik. Ya, semua atlet kita terbaik. Iya. Ya, semua atlet kita yang terbaik. Mendapat medali ataupun tidak. Betul. Dan perjuangan mereka juga tentu diiringi doa dari kita semua, masyarakat Indonesia di sini, Mbak Yeni. Tolong sampaikan salam kami di sini kepada teman-teman atlet di sana ya, Mbak Yeni ya. Karena kita semua bangga. Iya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana. Bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya berhasil meraih medali emas pertama untuk kita semua. Baik. Terima kasih Mbak Yeni Wahid sudah meluangkan waktu untuk kami di Breaking iNews. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yeni. Salam kami untuk teman-teman di sana. Terima kasih banyak, Indonesia juara. Indonesia juara. Terima kasih. Dan pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.